Dr. Karyadi merupakan seorang pejuang Indonesia sekaligus dokter yang lahir di Malang, Jawa Timur 15 September 1905 dan meninggal di Semarang, Jawa Tengah 14 Oktober 1945 pada umur 40 tahun. Sejak kecil Dr. Karyadi sudah menjadi yatim piatu. Beruntung, Dr. Karyadi masih memiliki kerabat yang peduli, yakni paman yang merawatnya hingga dewasa. Pamannya bekerja sebagai wedana di Singosari, Jawa Timur. Dr. Karyadi memulai pendidikannya di Hollands Inland School atau HIS di Malang. Kemudian, beliau menamatkannya di HIS Sidoarjo Surabaya dan lulus pada 1920. Selanjutnya, Dr. Karyadi memasuki sekolah kedokteran untuk pribumi di Surabaya, yaitu Netherlands Indische Artsen School atau NIAS, dan lulus pada 1931. Setelah lulus menempuh pendidikan, Dr. Karyadi bekerja sebagai asisten tokoh pergerakan Dr. Sutomo di Surabaya. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk aktif dalam organisasi pergerakan demi kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun menjadi asisten Dr. Sutomo, akhirnya Dr. Karyadi dipindahkan ke Manokwari. Karyadi, kamu sudah menjadi dokter yang baik untuk daerah ini. Mungkin ini saatnya untuk kamu mengabdikan dirimu di Manokwari, untuk membantu saudara-saudara lain kita yang membutuhkan pertolonganmu. Dengan surat ini, menjadi awal perjalananmu untuk membantu saudara-saudaramu di Manokwari. Setibanya di Manokwari, Dr. Karyadi langsung bekerja untuk rakyat di sana dengan cara meneliti genangan air yang sekiranya menjadi penyebab penyakit malaria. Pada saat di Manokwari, Dr. Karyadi menemukan nyamuk jenis baru dan melakukan penelitian terhadap nyamuk tersebut yang mana merupakan penyebab dari penyakit malaria yang menyerang penduduk di Papua. Dalam penelitian tersebut, Dr. Karyadi menemukan minyak imersi yang berasal dari bunga kenanga. Minyak ini digunakan untuk melihat spesimen darah pada mikroskop. Selain itu, beliau juga turut melakukan penelitian mengenai penyakit kaki gajah. Dr. Karyadi merupakan pribadi yang lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Ia rela berkorban untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia sampai dengan akhir hayatnya. Lahir dalam keluarga sederhana, membuat Dr. Karyadi tidak lupa dari mana dirinya berasal. Dr. Karyadi juga dikenal sebagai sosok dokter yang dermawan. Setelah beliau mendapat gaji yang lumayan, tidak jarang dia membantu pasien yang hanya mampu membayar jasa pengobatan dengan hasil pertanian. Bahkan, beliau rela memberi pengobatan secara cuma-cuma atau gratis dengan merogoh koceknya sendiri untuk obat-obatan dan membantu masyarakat. Terima kasih dokter karena telah membantu mengobati saya. Namun, saya tidak punya uang sepeser pun untuk membayar biaya pengobatan. Saya hanya memiliki beras ini dokter. Bagaimana ya dok? Tidak usah Bu, Ibu simpan aja beras itu untuk Ibu sehari-hari ya. Terima kasih dokter, terima kasih. Semoga dokter dan keluarga selalu diberi rezeki yang lancar. Terima kasih dokter. Kepada yang tercinta, Sunarti, di tempat.
Dengan ini, saya mengajak Anda untuk menjadi pendamping hidup saya, untuk membina rumah tangga bersama dan menjadi ibu dari anak-anak saya. Tetapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat menghadiri pernikahan sakral kita dikarenakan tugas dari bangsa ini yang diamanatkan kepada saya untuk menangani wabah malaria yang sedang menimpa daerah ini. Maka dari itu, gunakanlah keris ini sebagai perwakilan dari saya di pernikahan kita nanti. Dr. Karyadi menikahi Sunarti yang merupakan lulusan dokter gigi pribumi pertama di Hindia Belanda. Sayangnya, ia tidak menghadiri prosesi pernikahan tersebut. Sebagai gantinya, pernikahan itu diwakilkan dengan sebilah keris miliknya. Sudah bertahun-tahun mereka membina rumah tangga bersama dan dikaruniai anak. Banyak cobaan sudah berlalu. Walau dengan hidup yang sederhana, namun Sunarti tetap menghormati, mengasihi, dan selalu memberi perhatiannya untuk sang suami, Dr. Karyadi. Pada waktu itu, Dr. Karyadi sedang berada di luar ruangan. Dr. Karyadi melihat sebuah surat dan langsung membuka surat tersebut, kemudian membacanya. Ternyata, surat tersebut berisikan perpindahan dirinya untuk ditempatkan di Semarang sebagai kepala laboratorium. Karyadi, kau adalah seorang dokter yang hebat. Sebuah laboratorium di Semarang sedang membutuhkanmu. Pergilah ke Semarang dan dedikasikan dirimu menjadi kepala laboratorium di sana. Semua orang menaruh keyakinan padamu bahwa kamu bisa membawa perubahan yang signifikan di sana. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Salah satu pasukan Kido Buta yang mengetahui penyerangan dari para pemuda segera melapor pada Mayor Kido. Ayo, berpikir. Kenapa tidak kuracuni saja ya reservoir Siranda? Setelah mendapat perintah dari Mayor Kido, salah satu pasukan Kido Butai segera menuju ke reservoir Siranda untuk menuangkan racun.
Kabar tentang racun yang dituang oleh pasukan Kido Butai mulai menyebar di masyarakat. Permisi dong, situasi sedang buruk. Ya, kenapa? Telah beredar rumor bahwa reservoir Siranda telah diracuni pasukan Jepang, dokter. Dokter sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara diminta untuk segera mengeceknya, dokter. Baik, saya segera ke sana. Setelah mendengar kabar tersebut, Dokter Karyadi segera bersiap-siap dan mengemasi barangnya, dibantu oleh istrinya yang sempat menentang keberangkatan suaminya yang dinilai sangat beresiko. Setibanya di reservoir Siranda, Dokter Karyadi melihat ada beberapa tentara Jepang yang berjaga di sana. Jasad Dokter Karyadi ditemukan oleh supirnya, kemudian dipulangkan ke rumahnya. Kematian Dokter Karyadi pada 14 Oktober 1945 menyulutkan amarah rakyat Jawa Tengah, khususnya wilayah Semarang. Terjadilah suatu peristiwa yang dikenal dengan nama Pertempuran 5 Hari di Semarang yang terjadi di daerah Ambarawa. Kini, pusara Dokter Karyadi berada di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Begitu banyak jasa-jasa Dokter Karyadi, khususnya untuk tanah air tercinta. Salah satu dokter hewan pemerintah Hindia Belanda bahkan memberikan pujian kepada Dokter Karyadi atas kerja kerasnya melayani pasien di Manokwari. Di luar pekerjaannya, Dokter Karyadi gemar meneliti dan menulis beberapa artikel serta jurnal tentang malaria dan juga filariasis. Salah satunya di majalah kedokteran saat itu. Jurnal Dokter Karyadi pun seringkali menjadi rujukan dalam penelitian malaria yang lebih lanjut. Atas jasa pengorbanan dan upaya yang beliau lakukan semasa hidupnya, nama Dokter Karyadi diabadikan sebagai nama baru rumah sakit tempat ia pernah mengabdi. Sebuah rumah sakit yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, nomor 16, Kota Semarang, Jawa Tengah. Rumah sakit tersebut didirikan pada zaman penjajahan Belanda tanggal 9 September 1925 dengan nama Centrale Burgerlijke Ziekenstichting yang kemudian pada zaman penjajahan Jepang berubah namanya menjadi Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat. Atas usulan Gubernur Mochtar, nama Purusara diubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karyadi, Semarang, dan ditindaklanjuti
dengan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 April 1964. Selain namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit, pada Hari Kebangkitan Nasional, tepatnya 20 Mei 1968, Dr. Karyadi mendapat penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial oleh Presiden Soeharto secara anumerta. Satya Lencana Kebaktian Sosial merupakan suatu tanda kehormatan tertinggi yang diberikan pemerintah sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang telah berjasa dalam bidang peri kemanusiaan. Selain itu, pemerintah Kota Semarang memberikan suatu penghargaan dengan nama Semarang Award kepada para pejuang pertempuran 5 hari di Semarang, salah satunya Dr. Karyadi. Pemberian penghargaan ini merupakan kali pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Penghargaan ini diberikan sebagai wujud penghormatan juga untuk mengenang jasa pahlawan. Wali Kota Semarang berharap semangat dari pejuang yang telah gugur di pertempuran 5 hari di Semarang tersebut dapat dicontoh oleh generasi saat ini. Sosok Dr. Karyadi diusulkan menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Gelar tersebut sangat layak diberikan, mengingat peran dan kontribusi Dr. Karyadi yang sangat besar bagi masyarakat dan negara. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Tengah, Prof. Fasino, mengatakan, usulan gelar pahlawan ini paling tidak menjadi suatu pengingat bagi pemerintah agar memerhatikan nasib para dokter. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, keberadaan seorang dokter layak diberi apresiasi yang tinggi lantaran telah menjadi pejuang kemanusiaan. Terima kasih Dr. Karyadi atas jasa yang telah engkau berikan. Semoga jasamu selalu dikenang sampai kapanpun. Dermawan, profesional, hebat, nasionalisme yang tinggi, suka menolong, Dekatan, orangnya pemberani, Rela berkorban, totalitas, mementingkan banyak orang. Romantis. sebuah pengalaman baru untuk berperan sebagai pasien. Sangat menyenangkan. Menjadi seorang tentara Jepang adalah suatu tantangan baru bagi saya. Karena saya di sini dituntut untuk bisa memerankan peran antagonis dan menjiwai setiap ekspresinya. Perasaannya senang karena bisa berperan dalam proyek ini dan juga agak sedikit grogi karena takut nggak bisa menggambarkan karakternya dengan baik. saya sangat senang mengikuti proyek video ini. kesannya sangat senang bisa berkontribusi dalam pembuatan video kali ini dan ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyukseskan pembuatan proyek video ini. Saya sendiri sebagai supir di dalam video tersebut merasa tertantang karena saya cewek berperan menjadi tokoh cowok. Memerankan tokoh ini merupakan hal yang menantang bagi saya, sehingga saya tertarik untuk mencobanya. Kesan saya dalam proses pembuatan video ini adalah saya turut bangga terhadap diri saya sendiri dan juga sosok Dr. Karyadi yang telah menginspirasi saya, dan juga saya bangga karena saya sudah berkontribusi dalam proses pembuatan video ini. Memerankan menjadi istri Dr. Karyadi merupakan amanat yang besar, dan dengan adanya peran tersebut saya jadi mempelajari bahwa bagaimana pentingnya sebuah keluarga dalam faktor kehidupan seseorang. Dan besar bagi saya dalam memerankan sosok Dr. Karyadi adalah saya kagum tentunya atas profesionalismenya beliau dan
Beliau juga tidak menikah diri sendiri dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Jadi saya sebagai pemeran dari Dr. Karyadi merasa sangat bangga bisa memerankan sosok tersebut. Saya kagum terhadap para pahlawan, terutama Dr. Karyadi, karena mengedepankan kepentingan bersama, bahkan di atas keselamatan nyawanya sendiri. Mengekspresikan muka yang jahat. Kendala saya adalah saya tidak memiliki tripod sehingga saya sedikit kesulitan untuk mengambil video. Kendalanya, sulit mengekspresikan rasa sedih. Susah berdialog karena jauh dari teman-teman. Belibet. Saya kesulitan untuk mencari lokasi atau cottage yang nantinya akan digunakan sebagai sumber mata air yang diracuni pada video ini. Berperan sebagai laki-laki. Properti yang digunakan cukup berbahaya. Gak ada sih. Sulitnya menemukan properti yang pas hingga harus membuatnya sendiri. Kendala dari saya dalam memerankan sosok Dr. Karyadi adalah sulitnya bagi saya untuk mendalami peran tersebut. Saya akan belajar lebih giat lagi agar bisa menjadi dokter yang berkompeten di masa depan, serta saya ingin berguna bagi masyarakat dengan cara mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Hal yang dapat saya ambil setelah saya mengerjakan video proyek profesionalisme adalah bagaimana caranya kita dapat meyakini setiap keputusan yang kita ambil adalah untuk kepentingan bersama dan bukan mengutamakan kepentingan pribadi. Serta kita memahami betul bahwa bagaimana peran keluarga dalam faktor kehidupan seseorang. Saya akan menjadi pribadi yang lebih peka terhadap lingkungan dan juga sekitar saya. Setelah mempelajari profesionalisme seorang dokter, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dalam menggali sejarah pahlawan pergerakan Indonesia, agar nantinya kita mampu menjadi seorang dokter yang dapat membela dan membanggakan bangsa Indonesia. Merdeka! Belajar lebih giat lagi dan membangun ambisi yang kuat agar bisa menjadi dokter yang unggul dan kompeten. Yang dapat saya lakukan adalah dengan menjadi manusia yang bermanfaat, seperti menolong sesama tanpa pamrih. Setelah mempelajari profesionalisme dokter, hal yang dapat saya lakukan adalah membantu orang lain dengan ikhlas, terutama orang-orang di sekitar saya dan juga orang-orang yang membutuhkan. Aduh, belum disapu nih, kasihan mama. Bantuin sapu lah. Setelah mengerjakan tugas ini, saya akan lebih menghargai waktu supaya kelak saya akan menjadi dokter yang cekatan seperti Dr. Karyadi. Setelah mengikuti proyek video ini, saya akan memiliki tekad dan ambisi yang kuat untuk menjadi dokter yang profesional di masa yang akan datang, seperti yang telah dicontohkan oleh Dr. Karyadi. Menjadi mahasiswa kedokteran yang mengutamakan kepentingan bersama, seperti yang telah dilakukan Dr. Karyadi.